Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam ibadah Pelkat PKP ini, menyapa ibu-ibu yang berada di rumah merupakan bagian dari kesaksian di mana Tuhan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan juga setiap pengalaman iman yang begitu luar biasa. Dan saat ini, ibu-ibu, saat kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan ini, mari saya mengajak ibu-ibu yang dikasihi Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa memohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kasih dan kuasa-Mu Bapa yang boleh kami rasakan. Kau memampukan kami selaku kaum perempuan untuk terus melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai seorang istri, ibu, dan juga sebagai seorang teman atau sebagai seorang saudara yang senantiasa bersaksi melalui kegiatan-kegiatan kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami, mampukanlah kami untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-12, Nehemia pasal 12 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari siapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Nehemia pasal 12 ayat yang ke-31 sampai dengan 37 menyatakan, "Lalu aku mempersilakan para pemimpin orang Yehuda naik ke atas tembok dan kubentuk dua paduan suara yang besar. Yang satu berarah ke kanan di atas tembok ke jurusan pintu gerbang sampah. Di belakangnya berjalanlah Hosea dengan sebagian dari para pemimpin orang Yehuda. Pula Azaria, Esra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan dari kaum imam yang memegang Nafirit, Zakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Mika bin Zakur bin Asaf, dan saudara-saudaranya yakni Semaya, Azaril, Milalai, Gilalai, Maai, Nathanael, Yehuda, dan Hanani dengan bunyi-bunyian Daud, abdi Allah itu. Sedang Esra, ahli kitab itu, berjalan di depan mereka. Lalu pada pintu gerbang mata air mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud pada jalan pendakian tembok lewat istana Daud dan berjalan sampai pintu gerbang air di sebelah timur." Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kasih dan kuasa-Nya kita senantiasa diberikan dan dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui tugas dan panggilan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin dalam kehidupan keluarga masing-masing. Mengajar dan juga mengajak anak-anak untuk taat dan juga patuh dalam aturan keluarga merupakan salah satu bentuk tatanan di mana yang Tuhan inginkan. Nehemia sedang mengajak kita dan mengajar kita untuk melihat segala sesuatunya dalam kerapian, dalam ketertiban yang ada. Dan Nehemia memulainya itu dalam ruang ibadah atau sudut pelayanan di bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena untuk memulai segala sesuatu hal yang besar dalam ruang pergumulan itu, Nehemia mengajak kepada bangsa Israel untuk memulainya dalam memperbaiki hubungan dengan Allah. Memperbaiki hubungan dengan Allah bukan hanya dalam sudut pandang untuk Nehemia-nya saja. Tidak, tetapi dalam firman Tuhan ini kita bersama-sama diajak untuk melihat bagaimana ketulusan dan ketaatan itu terwujud. Bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
bersatu di dalam pujian kepada Allah merupakan salah satu bentuk bagian di mana kasih dan kuasa Allah itu nyata. Kalau mau berbicara membangun tembok dalam ruang tekanan ataupun dalam keberadaan bangsa Israel yang gak punya apa-apa lagi, yang tidak berdaya lagi, maka kita akan melihat ketidakberdayaan dari sudut pandang manusia. Gak mampu, gak bisa, ya semuanya akan mengatakan demikian. Tetapi saat kita belajar dari firman Tuhan ini, apa yang tidak mampu, apa yang tidak bisa, apabila kita serahkan kepada kasih dan kuasa Tuhan dan terus melatih diri kita dalam bimbingannya, maka Tuhan pun memampukan kita. Memampukan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa janganlah jemu-jemu, janganlah cepat bosan untuk menaikkan pujian syukur kepada Allah. Kalaupun saat ini kita lagi mengalami yang namanya kecemasan, marah, kekecewaan yang begitu luar biasa, yuk saya mengajak ibu-ibu, janganlah kita meluangkan waktu kita untuk menggerutu, mengeluh, tapi yuk coba kita nyanyikan pujian kepada Allah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ini merupakan salah satu bentuk bagian di mana kita bersaksi bahwa segala sesuatu dalam ruang kehidupan kita, apabila kita berserah kepada Allah Bapa di surga, apabila kita berserah dan memulai segalanya dalam kasih dan kuasa Tuhan, maka yakin dan percaya kita pun dimampukan. Sekalipun saat kita menghadapi situasi sulit, kita pun bersama-sama dapat melewatinya. Dan dari pengalaman tersebut kita pun secara tidak sengaja ataupun dengan kasih dan kuasa Tuhan kita sudah memberikan contoh kepada generasi-generasi muda kita, bahwa segala sesuatu hal apabila kita mulai menyatukan hati dan pikiran kita dalam kasih Tuhan melalui puji-pujian yang kita haturkan kehadiratnya, maka yakin dan percaya Tuhan pun akan senantiasa mengisi hari-hari kita, setiap ruang lingkup kita dengan pujian syukur dan juga sukacita. Marilah kita terus memuji Tuhan dalam ruang kehidupan kita melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Yakin dan percaya limpah berkat dan juga sukacita Tuhan berikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tetaplah semangat dan salam sehat dari saya. Amin. Ambil saat teduh sejenak.